Alhamdulillah. Alladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanati yudhib asy-sayyi'ati ila akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak yang harus kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat kesempatan kita masih diberikan waktu untuk bisa beramal, bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kalau kita lihat kalender Masehi tanggal 27 Juni 2025, hari libur bertepatan juga dengan 1 Muharram, tahun baru 1447 Hijrah. Di momen kesempatan kali ini, apa yang bisa kita ambil hikmah? Di kesempatan kali ini juga apa yang menjadikan momen bagi kita untuk menjadikan kesempatan ini hikmah untuk diri kita, untuk keluarga kita menjadi lebih baik untuk di dunia maupun untuk di akhirat khususnya. Rahimakumullah, hijrah mengajarkan kita seorang mukmin dan juga muslim untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil tarbiyah untuk islahun nafs, islahul fardi, perbaikan bagi diri, juga momen untuk islahul usrati wa islahun nafs, diri dan juga keluarga khususnya, dan semoga menjadi perbaikan juga bagi masyarakat sekitar. Hadirin rahimakumullah, momen ini juga menjadi kesempatan baik kemudian merefleksikan 1446, 45, 44 dan sebelumnya sampai dengan sekarang ini, apa yang sudah kita perbaiki, apakah begini saja, mekaten kemauan keseharian kita khususnya dalam keberagamaan. Hadirin rahimakumullah, ada dua nikmat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani mahbunun. Ada dua nikmat yang kita itu tertipu, tidak banyak memanfaatkannya. Fihi makatsirun minan nas, dan banyak sekali orang itu tidak memperhatikan nikmat waktu ini. Yang pertama adalah asyihat, kondisi waktu kita diberikan kesehatan. Dan yang kedua adalah wal farum, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kemudian tidak menambah amal, tidak menambah ilmu, tidak menambah bekal untuk kesiapan kita di hari akhir nanti. Maka momen kali ini alangkah baiknya kita membuat resolusi, membuat komitmen untuk perbaikan diri kita, komitmen untuk perbaikan keluarga kita. Sedikit saja perubahan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita, insya Allah menjadikan kebaikan-kebaikan bagi selanjutnya. Kadang kita sudah berkomitmen, berazam. Ada yang ketika berjalannya waktu
seiring tahun-tahun berikutnya setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus sampai kemudian tidak terasa sampai akhir tahun, di tahun Hijrah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Begini saja. Setelah berkomitmen di kesempatan baik ini, kita rembuk dengan keluarga kita apa yang perlu kita tingkatkan. Maka perlulah kita menjaga supaya istiqomah dalam sebuah perubahan. Ketika kita melihat tulisan istiqomah, ISTIQOMAH, dulu di pesantren ditulis besar istiqomah, yang bisa sedikit di sini kita uraikan menjadikan semangat perubahan adalah huruf I-nya ada 2. Ini bisa diperpanjang dengan ilmu dan juga ikhlas. Sebuah perubahan amal, kebaikan-kebaikan kalau kita ikhlas, insya Allah itu akan istiqomah. Kita sholat di masjid bukan karena istri kita, bukan karena anak kita, bukan karena orang lain, benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah kita akan istiqomah. Kita ngaji, kita meningkatkan ilmu, kita meningkatkan amal, juga kalau ikhlas itu akan insya Allah istiqomah. Yang lain yang menjadikan semangat istiqomah yaitu adanya ilmu. Kita paham mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus memperbaiki sholat, karena sholat ini adalah yang pertama kali nanti dinilai, dihisab di yaumil akhir nanti. Dalam salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW sering sekali berpesan, perbaikilah sholatmu, karena sholat ini adalah awal. Inna awwalu yuhasabu bihi ila abdu fi yaumil qiyamah. Yang pertama kali dinilai rapotnya, nilai-nilai terkumpul dalam raport diri kita, amal kita, KHS-nya atau kartu hasil studi kalau mahasiswa, itu adalah kalau sholat kita baik. Inna awwalu yuhasabu bihi ila abdu fi yaumil qiyamah adalah as-sholat. Ketika itu solid, maka perbaiklah dari amal-amal kita yang lain. Maka momen ini alangkah baiknya kalau kita berkomitmen dengan keluarga kita. Yuk le bune nopo saged ditingkatke, terus kunci ibadah niku salatnya untuk keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, salat sebagaimana sering kita sampaikan bahwa perlu kita tingkatkan dalam aspek jumlahnya, kuantitasnya. Kenapa jumlah perlu kita tambahkan? Yang dulu mungkin kita tidak pernah qiyamul lail, cobalah 1 kali, 2 kali, 1 pekan, sebulan sekali, yang insya Allah akan lama-lama menjadi kebiasaan untuk kita tambah sholat yang belum pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kuantitas atau jumlah kita tambah. Bahkan sholat rawatib yang kita tambahkan itu bisa menjadikan pelengkap, penyempurna dari sholat maktubah, sholat wajib yang mungkin di 5 waktu kita kurang khusyuk, kurang khudu, tergesa-gesa. Maka dalam salah satu hadis nasihat ini menjadi undur litatawwa, lihatlah rawatibnya seseorang ketika mengerjakan sholat rawatib itu bisa menutupi, bisa melengkapi, menyempurnakan sholat yang mungkin 5 waktu kita tergesa-gesa, subuh kesiangan, asar kesorean, dan seterusnya. Yang lainnya selain kuantitas jumlahnya, kualitasnya kita tambah, kekhusyuannya, kemudian memanage diri kita, dan yang terakhir adalah conditioning supaya kita bisa sholat dengan baik. Tahun-tahun ke depan bisa kita isi conditioning yang bagus, kualitas sholat yang bagus bisa kita kondisikan kalau kita sholat berjamaah, khususnya di masjid ini. Ketika muadzin mengumandangkan azan hayya 'alas sholat, marilah kita sholat, mengajak untuk bersolat jamaah di masjid, kita datangi.
conditioning kita dapat sholat berjamaah dan juga kualitas sholat lebih bagus kalau kita secara berjamaah. Yang lainnya perlu kita kaji juga selain keikhlasan, keilmuan. Kita kaji bagaimanakah sholat kok mengini-ngini baik, tidak nambah baik kualitas maupun kuantitas. Kita kaji beberapa kitab, kita kaji beberapa buku, atau ikut ngaji. Salah satunya dalam kitab Safinatun Najah. Hal-hal yang berkenaan dengan ilmu fikih menurut mazhab Syafi'iyah dari Syekh Salim bin Shumair, khususnya tentang sholat ini, khususnya tentang kualitas sholat yang perlu kita tingkatkan di tahun-tahun ini dan tahun ke depan. Ketika kita buka bab arkanus sholat, itu ada sab'atu asyara. Rukun sholat itu ada 14, ada 17, sab'ah asyara, ada 17. Berbeda dengan beberapa buku yang lain yang hanya menuliskan 13 atau 14 rukun. Karena di dalam kitab ini kalau kita kaji, dimulai dari awalun niat, ats-tsani takbiratul ihram dan seterusnya, ada diulang-ulang di poin ke-6, ke-8, ke-10, ke-12 4 kali, yaitu at-tuma'ninatu fihi. Ketika kita rukuk, at-tuma'ninatu fihi, tumakninah dalam rukuknya. Ketika kita i'tidal, at-tuma'ninatu fihi, tumakninah dalam i'tidal. Ketika kita sujud, di keterangan berikutnya menjadi rukun al-tuma'ninatu fihi, di dalam sujud kita juga tumakninah. Dan yang terakhir, jalasa baina sajdain, duduk di antara dua sujud. Rukun berikutnya adalah at-tuma'ninatu fihi. Ada 4 dalam peningkatan kualitas sholat, yaitu rukuk, i'tidal, sujud, dan juga duduk di antara dua sujud. Sedikit ini mungkin bisa kita tingkatkan kualitas sholat kita menjadi lebih baik. Apa itu tumakninah? Ma mana tumakninah? At-tumakninatu hiya sukunu ba'da harakat bihaitsu yastakir biqadri subhanallah. Tumakninah itu tenang ba'da harakat, setelah bergerak, biqadri, dengan kadar sebagaimana orang membaca subhanallah. Ukurannya adalah 2-3 detik dalam setiap gerakan. 4 tadi terutama, RISD, rukuk, i'tidal, sujud, dan juga duduk di antara dua sujud. Semoga ini menjadikan komitmen kita di kesempatan tahun-tahun ke depan, memperbaiki sholat kita, memperbaiki amal kita, dan yang lain-lainnya menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikil hakim wa taqabbalallahu min tilawati innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa yaqdi al hajat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma aslih lana bi hadhihi al jamaah
dinana alladzi wa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana waladana usratina wa dzurriyyatina ya Allah. Allahumma aslih lana ya Allah waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma la tadallana ya Allah dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la da'inan illa qadaita wa la hajatan min hawa'i dunya wal akhirah ya sholihan illa qadaita ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.